Dan bukan karena kita ini mampu, kita tahu, tetapi karena Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan baik. Begitulah. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27, manusia diciptakan menurut peta dan gambar daripada Allah. Manusia diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Jadi saudaraku, kehidupan manusia ini adalah, Anda dan saya adalah gambar Allah. Amin. Petanya Allah. Jadi saudara, kita ini adalah petanya Allah, gambarnya Allah. Oleh sebab itu, hidup kita pun harus sama seperti dia. Amin. Firman Tuhan katakan, kamu bukan berasal dari dunia ini, tapi kamu berasal dari surga. Oleh sebab itu, orang yang di dalam Kristus harus ada perubahan dengan orang yang di luar Kristus. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dialah Sang Pencipta itu. Dia yang menciptakan saudara dan menciptakan saya. Oleh sebab itu, saudara, kita harus tersyukur di bawah kaki Dia dan selalu memuliakan namanya. Haleluya. Saudaraku, di dalam Kejadian 2 ayat 18, 21 dan 24. Kenapa? Saudara, firman Tuhan di situ katakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tidak baik seorang manusia itu hanya seorang diri saja. Harus memiliki dua untuk menjadi satu. Ada waktu diciptakan, Allah katakan, tidak baik ini manusia seorang diri. Aku akan berikan penolong bagi dia, yaitu namanya Hawa. Diambil dari tulang rusuknya Adam. Saudaraku, jadi wanita itu adalah tulang rusuknya laki-laki. Dan berapa tulang rusuknya yang hilang? Yang diambil cuma satu. Tulang rusuknya cuma satu yang diambil, bukan 4, saudara. Kalau 4 hancur dia, tulang laki-laki. Betul tidak? Betul. Hanya satu saja. Coba lihat istrimu yang sudah kawin. Katakan kepada dia, engkau adalah tulang rusukku. Katakan, saudara. Haleluya. Begitulah. Engkau adalah tulang rusukku. Kata, suamiku harus tahu. Kau adalah tulang rusuk. Oleh sebab itu, karena kita ini tulang rusuknya, wanita itu adalah tulang rusuk laki-laki, maka sebentar kita akan lihat firman Tuhan. Haleluya. Maka dari itu, saudaraku, firman Tuhan di dalam Matius pasal 19, mulai ayat ketiga sampai dengan ayat ke-6 itu dikatakan. Situ dikatakan di buku awal, coba baca. Jemaat baca. Apa itu? Matius pasal 19 ayat 3 sampai 6. 1, 2, 3. Maka datanglah Farisi kepadanya mencobanya. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan seorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Dia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan
perceraian. Pernikahan hanya sekali untuk selamanya sampai maut yang memisahkan. Jadi saudaraku, kalau Anda bekerja di kantor dan ada sekretaris yang cantik, Anda main-main mata, Anda sudah berzina dengan sekretaris itu. Halo? Firman Tuhan berkata, apabila engkau melihat seorang wanita dan hatimu tertarik kepada dia, engkau bukan biasa-biasa saja, tapi engkau sudah melakukan perzinaan dengan wanita itu di dalam hatimu. Jadi baru lihat saja, baru ingin saja, sudah berzina. Ngeri tidak saudara? Ya, apalagi kalau melihat terus minta dikawinkan, minta ampun, itu berbahaya. Zinanya itu terus menerus dan tidak ada henti-hentinya. Apa masuk surga atau tidak? Mau cuma punya istri satu? Bro, jangan dua. Bro, kalau dua hari ini saya nggak jadi. Ya, cukup satu. Karena yang pulang rusuk milion cuma satu. Nah, ini berbahaya. Satu di rumah, satu di luar, ini berbahaya. Saya bilang saudara, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. 1 Korintus 7 ayat 2 sampai ayat 5. Coba baca. Mengingat bahaya percabulan, setiap laki-laki mempunyai istrinya masing-masing. Halo? Mengingat bahaya percabulan, maka setiap laki-laki harus memiliki istrinya masing-masing. Amin. Saya punya istri. Kalau dia bersaksi di sini, dia bilang apa? Saya ini orang kaya. Saya dapat suamiku itu sebenarnya tapi puji syukur sudah hampir 27 tahun. Oh, 37. Gak boleh dikurangi. Saya sudah hitam begini, saya harus cari yang putih, sudah. Supaya terus melihat dia itu gak bosan-bosan. Tapi kalau Anda yang sudah hitam, cari lagi hitam lagi, pusing nanti. Harus cari yang putih. Puji Tuhan, saya dapat yang putih itu. Dan dia boleh menjadi penolong bagi saya. Istri itu adalah penolong, bukan perongrong. Halo? Istri itu penolong, bukan perongrong. Sebab itu dia harus menolong terus suaminya. Dalam kepayahan apapun dia harus menolong. Halo? Kalau suaminya pulang bawa uang cuma 5.000, terimalah 5.000 itu dengan penuh sukacita, penuh syukur. Kenapa? Karena itulah berkat dari Tuhan. Dan berkat itu harus disyukuri. Tetapi kalau suaminya itu simpan separuh-separuh di kantong, itu urusan suami nanti. Tuhan yang akan hajar dia. Iya tak? Oleh sebab itu saudaraku bersyukur. Bersyukur engkau punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan selalu menolong dan menyertai hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu. Puji Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Seorang baca. Cepat baca, cepat kita pulang. Makanan sudah harus mau basi itu. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Inilah firman Tuhan.
pada orang-orang yang telah kawin. Pada orang-orang yang telah kawin. Dengar. Terus. Bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ayat 11. Dan jikalau dia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Kalau dia bercerai, dia harus hidup tanpa suami. Atau berdamai dengan suami. Atau berdamai lagi dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Seorang suami, tidak boleh menceraikan istrinya. Amin. Haleluya. Saya ganteng, saudara. Amin. Ada yang suka main-main mata dengan saya. Amin. Padahal yang main-main mata itu nenek-nenek juga. Ini repot, saudara. Tapi ada juga anak-anak wanita yang main mata. Tetapi saya bersyukur saya punya istri lebih cantik dari mereka. Katakan istrimu cantik, amin. Katakan kata dia, engkau cantik, kau sungguh berharga, amin. Kalau ada suami yang tidak suka, kalau ada suami yang tidak suka, katakan kepada istrinya, I love you, itu berbahaya. Contoh nanti dia bicaranya di kantor, I love you, awal dan sekarang. Itu sangat berbahaya. Haleluya. Memang setan tidak suka. Kalau hal kebenaran itu dikasih tahu. Oleh sebab itu dia ganggu anak-anak supaya anak-anak itu bikin ribut, sehingga Anda tidak punya konsentrasi untuk firman Tuhan. Haleluya. Ibrani 13 ayat 11. Ibrani 13 ayat 4 coba dibaca. Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Ada lagi, seorang bapak katakan kepada saya begini, Pak Pendeta, boleh nggak saya jajan di luar? Jajan apa? Ya kita kan boleh makan satenya, tapi dirinya kan kita butuh uang. Maksudnya, supaya jangan diketahui oleh istri. Emang kurang istrimu di rumah kurang gairah? Bukan begitu Pak Pendeta. Tapi boleh dong ada perubahan sedikit. Dosa lo, zina. Halo. Harus jujur di hadapan Tuhan. Istrimu tidak lihat di rumah, tetapi Tuhan punya mata melihat engkau. Halo. Tuhan punya mata itu terus tertuju kepadamu dan engkau tidak bisa sembunyi-sembunyi. Gak bisa bersembunyi kemanapun dia matanya tertuju kepadamu. Amin. Karena engkau adalah biji matanya Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau adalah biji mata Tuhan, maka dia terus melihat, memonitor hidupmu dimanapun engkau ada, dia selalu memonitor. Oleh sebab itu laki-laki jangan sembarangan hidup. Amin. Walaupun istri cerewet di rumah, biarin aja dia cerewet. Memang sudah harus seperti itu. Ada istri sini nggak ada sini baik-baik semua. Buat sana dia cerewet banyak. Jadi kalau ada seorang bapak, istrinya ini dia datang ke pastor dan dia katakan, aduh suamiku itu baik sekali, dia nggak banyak ngomong,
Dia hidupnya bagus, dia baik sekali, dia nggak mau banyak bicara. Tahu-tahunya saudara, apa yang terjadi? Istrinya, suaminya ini orang Cina. Jadi begitu suaminya baru bicara satu kata, dia sudah jadi udah, wow, wow, ya, wow, udah wow aja gitu. Jadi nggak berani dia bicara, dia satu kata, istrinya udah kemana-mana. Itulah istri yang cerewet. Tapi di sini tidak ada. Tapi begitu istrinya mulai sakitnya piang sui, tahu piang sui saudara? Stroke. Wah, aku bebas, kata suaminya. Aku bisa ngomong sekarang. Jadi saudara, istrinya udah gak bisa ngomong lagi. Suaminya sekarang yang tukang ngomong. Kenapa? Karena selama istrinya sehat, terus dimonitor. Satu kata dia 10 kata, 100 kata. Jadi ibu-ibu, bagaimana bisa ada komunikasi yang baik kalau suaminya satu kata, Anda 10.000 kata? Berbahaya sekali, saudara. Enggak juga ya. Begitu, kalau tidak ada ya baguslah. Saya tidak seperti itu. Ini kayak orang lain. Begitulah. Ya, sekarang kita masuk pada nasihat untuk laki-laki. Nasihat kepada suami. Efesus 5 ayat 23 baca. Suami dengar ini. Suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Suami, atau nanti jadi kepala istri. Ya, tapi jangan semena-mena. Lu harus dengar gua lu istri harus tunduk dia. Dia tunduk, tapi jangan sampai semena-mena. Seenaknya dewe, kata orang Jawa. Dia tahu. Suami itu harus punya kewibawaan sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga. Dia itu adalah imam yang bertanggung jawab untuk keselamatan rumah tangganya. Oleh sebab itu dia harus strong, kuat untuk memimpin istrinya dan anak-anaknya. Halo? Efesus pasal 5 ayat 8. Suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, dia mengasihi dirinya sendiri. Haleluya. Katakan kepada istrimu yang di sebelahmu, katakan, aku mengasihi. Kalau istrinya ada di sampingnya, jangan bilang. Jangan bilang kepada suami orang. Atau jangan bilang kepada istri orang. Katakan kepada istrimu, aku mengasihi. Oleh sebab itu di gereja harus suami istri duduk bersama. Gak pisah-pisah. Kenapa? Karena di gereja itu mereka harus dibimbing, dibina agar supaya rumah tangga itu tetap ayam tenteram. Amin. Supaya di dalam keluarga itu terus strong, kuat, dibentengi oleh firman Allah, sehingga mereka terus hanya memandang kepada Tuhan. Tidak berjalan masing-masing seorang diri saja, tapi harus strong, kuat. Haleluya. Katakan kepada istrimu, aku mencintaimu. Mantap. Saudaraku, ini masih bagus. Menikah di sini itu bagus, saudara. Indah, sebentar nanti fotonya di sana. Kita berkerja ada
majikannya. Tapi ada jemaah di sini, saudara. Saya nikahkan dia di mana? Di rumah sakit, saudara. Mamanya sudah sekarat mau meninggal. Saya dipanggil dan harus selesaikan persoalan pernikahan di depan mamanya. Dan saya harus datang pakai apa adanya, datang. Dan saya mulai nikahkan mereka di depan ibunya yang mau almarhum di rumah sakit umum Tangerang. Ada yang merasa begitu? Ada? Nah, puji Tuhan. Dan sampai hari ini mereka sungguh luar biasa, cantik dan ganteng, saudara. Walaupun sudah nenek-nenek masih tetap ganteng, bahkan masih mau punya anak lagi. Saya berdoa supaya dia punya anak nanti perempuan, karena dua sudah laki-laki. Saudaraku, ini anugerah bagi keluarga ini. Tuhan tidak melihat menikah itu di mana. Mau di rumah ke, mau di pinggir jalan sana ke, mau di rumah sakit ke, mau di mana ke. Tuhan tidak melihat itu. Yang penting Tuhan melihat kesinkronan hati satu dengan yang lain, sama-sama punya satu rasa, yaitu mengasihi Tuhan dan mau hidup bersama. Situlah harus diselesaikan secara cepat. Harus. Kenapa? Karena kalau lama-lama, nenek bilang berbahaya. Pacaran lama-lama berbahaya, saudara. Dulu saya cuma begitu kenal 1 bulan, saya punya istri itu bos, saudara. Begitu saya datang melamar pekerjaan sama dia, itu lama dia bilang, Bapak, bulan depan Bapak harus masuk. Bapak kursinya di sini, jadi berhadapan dengan dia. Jadi setiap hari sudah main-main masa sama dia. Begitu masuk, saudara, begitu masuk kerja, udah. Saya bilang, 1 bulan kemudian saya nyatakan cinta, saudara. Bisa lama-lama, saudara. Gak mau lama-lama. Saya nyatakan cinta sama istri saya itu. Sekarang istri, belum bekas. Jadi saya katakan I love you. Itu di mana, saudara? Di taksi, saudara. Saya katakan sama dia, aku cinta sama kamu. Serius? Waduh, ayo kita telepon ke Amerika. Orang tuanya semua ada di Amerika, saudara. Untung tidak ada di Indonesia. Aku sudah cerai dari dulu. Puji Tuhan, itu dia. Orang tuanya ada di Amerika semua. Dan akhirnya, saudara, dia telepon. Mami, I have a boyfriend. Who your boyfriend? It's gay. What and lu cinta saya, ayo kita catatan sipil. Saudaraku, akhirnya catatan sipil tahun 83 itu masih, ya harus catatan sipil baru gereja. Harus catatan sipil baru gereja. Dan saya pergi langsung ke Ibu Mince, itu Dr. Randu. Mince itu orang dari Manado. Ibu, saya mau menikah. Jadi dari ujung tangan sampai telapak kaki. Lu mau menikah, bagaimana caranya? Ya, atas dasar apa? Saya sudah umur 27 tahun, istriku 25 tahun, sudah dewasa. Ya terserah. Dia nggak mau, saudara. Nggak mau menikahkan kami. Akhirnya apa?
Dr. Radus Mase yang disuruh, wakilnya. Ayo, nikahkan itu anak gue. Yang jadi saksi siapa? Yang jadi saksi dulu, saudaraku, itu bukan sapu di sekolah, saudara. Dia datang jadi saksi, saudara. 2 orang. Saudaraku, luar biasa. Dan akhirnya kami menikah. Begitu kami menikah, orang tuanya tahu. Oh, kirim itu tentara dari Bogor datang dan itu bikin rusak semua yang ada di catatan sipil sana. Dan pada saat itu pun akhirnya berubah. Sekarang gereja baru catatan sipil. Dari situlah gara-gara Pak J ini sama Ibu Deborah ini. Akhirnya berubah. Jadi yang merubah semua undang-undang itu, ini manusianya ini kan. Ya itu sudah. Sehingga akhirnya gereja dulu baru catatan sipil. Kalau gereja belum sah, nggak boleh catatan sipil. Nah itu Pak J yang ubah. Begitulah. Efesus 5 ayat 33. Sudah? Belum? Sudah. Oke. Sekarang kita lihat Kolose 3 ayat 19. Suami jangan berlaku kasar terhadap istrinya. Hei suami, kamu jangan berlaku kasar sama dia. Mentang-mentang kita orang timur itu, saudara. Halo, kita ini orang timur. Kalau suami mulai ekor sedikit, istri udah mulai ekor, langsung ini disampak. Pak, tangan itu yang dikasih sama istri itu bukan tangan, tulang rusuk. Jadi harus dilindungi, bukan dipukul-pukul. Saya punya istri dan pernah saya taruh tangan sama dia. Tidak pernah. Walaupun dia ngomel dari ujung kepala sampai telapak kaki, biarin aja. Memang dia sudah seperti itu. Coba saudara kalau malam, ibu-ibu lihat suamimu. Jam 2 lagi tidur, suamimu engkau lihat dia. Pasti dilihat. Lihatnya bagaimana? Waduh, Tuhan dulu kalau belum tahu begini gue kagak mau. Tapi karena ini lu udah kasih gua, ya sudahlah. Terima kasih Tuhan. Dulu mah ganteng, sekarang mah kok itu jelek amat ya. Sudah selesai. Ya ada lagi urusan jelek atau cakep. Semuanya itu Tuhan sudah berikan. Harus bersyukur. Amin. Bersyukur suamimu. Itulah. Tanya sama istriku, dia masih cinta nggak sama saya? Tanya dia. Aduh kasihan. Kolose 3 ayat 19 begini. Suami jangan berlaku kasar terhadap istrimu. 1 Petrus 3 ayat 7 katakan, ya, suami hidup bijaksana dengan istrinya. Suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Amin. Hidup bijaksana. Siapa di sini yang sudah kawin? Sudah menikah? Belum. Yang sudah menikah? Sudah menikah ya? Yang belum? Belum. Nah. Yang belum menikah, ya. Yang sudah menikah harus bijaksana hidup dengan istrimu, ya. Puji Tuhan. Efesus 5, 1 Petrus 3 ayat 7. Baca itu. 1 Petrus 3 ayat 7. Ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami,
sebagai kaum yang lebih lemah. Amin. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Haleluya. Bijaksanalah hidupmu dengan istrimu. Jangan selalu dibentak-bentak istrinya itu. Istrinya itu orang lemah. Tapi kadang-kadang istri lebih strong. Benar. Hah? Kadang-kadang istri yang lebih strong. Lu gimana sih? Kemana sih? Istri sadar. Tunduk sama suami. Amin. Nasihat kepada istri. Nasihat kepada istri. Dengar. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri, satu istri ngomong. Ikuti itu. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Amin. Jadi hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk sama suami itu penting, hai istri. Tetapi ingat, kalau suamimu suruh pergi, suruh pergi pencuri, jangan mau. Suaminya itu harus bertobat. Kalau suruh korupsi, istri jangan korupsi. Jangan istri juga suruh suami korupsi. Gak boleh. Ingat itu. Tunduk sama suami, oke. Apa yang ditunduki? Yaitu harus tunduk dengan perkataannya yang baik dan yang benar. Di hadapan Allah dan di hadapan Tuhan. Dan di hadapan jemaat. Harus tunduk suami istri. Kolose 3 ayat 18. Demikian istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Halo? 1 Petrus 3 ayat 1 dan 6. Demikian pula, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hidup istri harus murni. Perhiasanmu ialah apa? Manusia batinia. Amin. Manusia batinia. Jangan istri itu pergi setiap hari, setiap bulan pergi kemana? Ke salon. Uang dapur dihabisin hanya untuk terus saja bersolek terus. Tapi istri-istri di sini nggak ada seperti itu. Saya punya istri nggak suka bersolek, saudara. Begitu dia mandi, udah dia cuma pakai bedak selesai. Mau kayak walang keke nggak ada urusan. Dia masuk udah, yang penting udah pakai bedak ya sudah selesai. Saya mulai lihat dari belakang, ya Tuhan kasihan. Karena apa? Dia bilang kalau gue bersolek, lo kasih duit nggak sama gua? Nah itulah. Jadi ya kita bersyukur saja lah. Puji Tuhan saya punya istri, walaupun begitu tidak pernah bersolek, tetapi dia cantik terus. Karena ada Tuhan Yesus. Amin. Karena ada Tuhan Yesus dalam hidupnya, dalam hatinya, sehingga dia itu memancarkan sinar kemuliaan Allah melalui wajahnya. Haleluya, luar biasa. Terus itu saudara, penting istri-istri takutlah akan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih apapun. Begitu ya. Allah mau agar supaya kita harus sungguh-sungguh ya mengasihi ya istri kita dan juga kita tunduk kepada suami. Begitu ya. Jadi istri udah mengerti. Amin. Tunduk sama suami. Begitu ya. Mau tunduk dan terlalu banyak hias. Ada lagi ibu-ibu, wah supaya ini orang Manado, bukan orang sini. Ada orang Manado di sini? Ada.
Ibu-ibu Manado, kalau mereka mulai bersolek, nggak ada Manado sini ya. Saudara tahu, itu supaya kelihatannya indah, itu ininya dicukur semua. Tahu apa dicukur? Alis matanya dicukur. Dicukur habis. Terus baru dikasih. Tuhan lu goblok apa sih? Dia bilang, Tuhan lu bodoh sekali. Ada juga orang Cina seperti itu. Dia mulai ambil itu cat, dia cat mulai. Dia cat dia alis. Baru begitu habis dicat, wih kayak walang keke. Baru minta ampun. Begitu sudah tua, ininya turun. Karena di cat atau di pakai tato, akhirnya itu turun. Jadi alisnya itu turun karena keriput. Jadi alisnya turun. Udah gak kelihatan cantiknya lagi. Akhirnya kalau dia mau ke gereja, dia ambil itu es batu